Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti luar biasa. Kalau suaranya kecil nggak kedengeran, nanti tirainya ketutup lagi. Jadi kita ajak teman-teman untuk suara lebih keras ya. Ya. Sampai kedengaran ke sini ya. Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Apa? Yesus. Siapa yang sudah siap beribadah kepada Tuhan? Kalau beribadah boleh sambil tidur-tiduran gak ya? Enggak dong. Boleh sambil makan gak ya? Boleh. Iya, jangan sambil tiduran, jangan sambil makan. Nanti tidak konsentrasi. Ayo disimpan dulu makanannya. Bangun, duduk. Habis duduk, berdiri. Ayo, setelah itu kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih, Terima kasih untuk untuk kesempatan beribadah hari ini. Kami bersyukur, kalau kami masih bisa berjumpa di ibadah hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, teman-teman yang baru bergabung, ayo cepetan. Ayo kita mempersiapkan diri. Kita mau datang beribadah, kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Iya, biarlah setiap pikiran kita, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap perbuatan kita itu boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus
layak ditinggikan. Tuhan Yesus layak dimuliakan karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Apa? Tuhan Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, karena Dia sudah memelihara setiap kehidupan kita. Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan kepintaran, Dia memberikan orang tua yang baik, Dia memberikan keluarga yang baik. Ayo kita mau datang bersyukur kepada Dia. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki
kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Semuanya luar biasa. Kelihatan banget dari sini. Semua pada tersenyum. Artinya semuanya bersuka cita. Semuanya pada bersemangat. Wah, luar biasa banget. Memang Victorious Kids paling Yahut. Anak-anaknya imut. Firman Tuhannya oke punya. Ya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami, tarian kami untuk Engkau. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Engkau. Itu semua boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi Cici Diana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Jangan duduk dulu, jangan kabur dulu. Sebelumnya, Cisisi mau selalu ingetin, sebelum dengar firman Tuhan, siapkan apa? Alkitabnya. Kemudian apa lagi? Boxnya. Yang terakhir apa? Alat tulisnya. Iya, setelah itu adik-adik boleh duduk. Yang mau pipis, yang mau minum, di pause. Ayo dong, gimana nih? Play. Di pause dulu. Habis itu duduk yang manis baru di play lagi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi Victorious Kids. Kita jumpa kembali pagi hari ini. Cici bersyukur kalau kita sehat,
kita kuat, dan kita bisa beribadah pagi hari ini ya. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau fokus, kita mau baca Alkitab kita pegang, dan kita mau siapin alat tulis kita ya, supaya hari ini setiap firman yang dibagikan boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya boleh dirasakan oleh banyak orang ya. Adik-adik tahu kan kalau kita udah melalui 3 minggu di Juni ini, bahkan hari ini minggu yang keempat, kita udah dengar apa itu dewasa rohani, kita udah dengar bagaimana cara kita menjaga hati dan pikiran kita juga udah dengar hati-hati menggunakan mulut kita ya. Pagi hari ini di seri yang terakhir, Cici mau ajak adik-adik bagaimana setiap kita bisa memiliki iman yang teguh dan menjadi teladan bagi sekeliling kita. Walaupun kita masih kecil, jangan kita patah hati kita ya. Tapi adik-adik tahu kan, walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa menjadi orang-orang yang dewasa, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat, oh, adik-adik sungguh orang yang dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam bertindak. Dan biarlah Cici berdoa biar setiap anak Victorious Kids jadi orang-orang yang dewasa rohani, anak-anak yang memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupannya. Yuk, hari ini kita percaya ya adik-adik, kalau adik-adik Cici sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita percaya orang-orang yang ditebus sama Tuhan, dan pada saat kita mengaku sama Tuhan Yesus, kita percaya, kita tahu berarti kita udah punya iman ya. Tapi nah, iman itu harus dipelihara, iman itu harus dipupuk dan membutuhkan waktu. Bukannya hari ini bilang, oh Ci, saya beriman nih sama Tuhan Yesus, terus pada saat besok kita ngalamin masalah, Cici nggak ada Tuhan nih. Nah, nggak bisa kayak gitu adik-adik. Tapi bagaimana pada saat kita percaya sama Tuhan Yesus, pada saat kita ada di dalam ujian, kita di dalam cobaan-cobaan, kita belajar bertahan dengan iman kita. Dan itu membuktikan bahwa kita punya iman yang teguh. Bagaimana kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberikan mujizat-mujizat. Nah, itu juga meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik tahu kan? Cici mau cerita tentang Daniel, tahu? Ya, Cici percaya adik-adik di tempat ini udah tahu semua tentang Daniel. Ya, bagaimana Daniel orang yang sangat disayangi oleh raja. Pada saat itu ada sekelompok orang yang jahat yang ingin menjatuhkan Daniel. Pada saat mereka melihat Daniel memuji dan menyembah Allah, mereka mengadukan Daniel kepada raja, sehingga Daniel dimasukin ke dalam gua singa. Nah, apa yang dilakukan Daniel? Padahal Daniel udah tahu ya, bahwa pada saat ia menyembah Allah, dia pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa sih? Dia tetap bertahan adik-adik. Dia tetap punya iman yang teguh. Dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang luar biasa. Sehingga walaupun keadaan apapun yang mengecam dia dan bisa bilang ya hukuman mati ya, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap tuh menyembah Allah. Kenapa? Ya karena dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan udah menolong dia dalam kehidupannya. Tuhan udah membuktikan setiap karya di dalam kehidupannya, sehingga Daniel tetap percaya sama Tuhan. Dia gak goyah, apapun yang terjadi dia gak goyah. Dia tetap memegang imannya kepada Tuhan. Yes, ada lagi, siapa lagi? Rasul Paulus. Adik-adik tahu, pada saat Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, dia banyak dikecam orang, dia banyak dianiaya, bahkan udah berkali-kali di penjara. Penjara udah seperti rumahnya kali ya, keluar masuk penjara. Tapi kapok gak? Enggak. Rasul Paulus gak pernah kapok ngeberitain firman Tuhan. Dia tetap jalan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk ngeberitain firman Tuhan.
Dapat apa sih adik-adik sebenarnya? Emang digaji? Enggak. Bahkan di dalam cerita Rasul Paulusnya, tahu dong kalau Rasul Paulus itu awal-awal tuh orang yang kaya, orang yang terpandang. Tapi pada saat dia mengenal Tuhan, dia rela meninggalkan semuanya itu. Bahkan dia bilang semuanya gak berharga. Nah itu adik-adik, itu juga salah satu keteladanan Paulus yang diberikan kepada kita. Sehingga sampai hari ini nih, kita semua nih, kalau kita baca firman Tuhan, kita ketemu surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada surat Roma, ada Korintus, ada Tesalonika, ada Filipi, ada Timotius. Banyak surat-surat yang dibikin oleh Rasul Paulus. Bagaimana di dalam suratnya itu juga banyak penderitaan yang dia alami. Tetapi malah ia bersukacita di dalam penderitaan, karena dia bersukacita akan pengenalannya kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita diberikan sosok teladan seperti Rasul Paulus. Nah, ada lagi, siapa lagi yang telah membuktikan iman yang teguh? Adik-adik tahu gak ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala? Siapa? Ayo, jawab. Ya, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Bahkan di dalam ayatnya, di dalam mereka melakukan hal itu, kita baca dulu deh Daniel 3 ayat 18 ya. Bagaimana reaksi mereka pada saat mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ya, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja, mereka tetap bilang bahwa hanya Allah saja yang kami sembah, hanya Allah kami saja yang kami sembah. Dan mereka tetap pegang pendirian itu adik-adik. Merupakan sosok yang luar biasa, menginspirasi bagi setiap kita. Bagaimana setiap kita bisa punya iman yang teguh seperti itu ya. Adik-adik tahu ya bahwa di zaman sekarang banyak kenikmatan dunia yang ditawarkan. Banyak orang yang bahkan kalau adik-adik pernah dengar artis ini menikah dengan artis satu lagi, berpindah agama, atau apalagi bahwa kebanyakan berbicara tentang materialistis ya, tentang materi ya, bahwa dengan kita masuk satu ajaran tertentu kita bisa jadi orang kaya, kita bisa jadi tenar, kita bisa jadi pacarnya dia ya, dengan kekuasaan banyak yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu adik-adik, kita pagi hari ini belajar seperti Daniel, seperti teman-teman yang tadi, bahwa pada saat kami percaya sama Tuhan Yesus, kami percaya sampai kami mati, bahwa kepercayaan kami sama Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, supaya kita tidak menukar Tuhan Yesus dengan hal apapun ya, dengan uangkah, dengan tenarankah ya, dengan popularitaskah? Enggak, tidak menukar Tuhan dengan apapun. Biarlah pagi hari ini setiap adik-adik yang dengar, adik-adik diberikan oleh Roh Kudus kepercayaan yang teguh, diberikan oleh Roh Kudus untuk selalu bisa memegang setiap kepercayaan yang adik-adik punya sampai mati ya. Kalau Tuhan Yesus setia sama kita, bahkan Dia sampai mati di kayu salib buat setiap kita, apakah setiap kita rela memegang iman kita kepada Tuhan Yesus bahkan sampai kita mati sekalipun ya. Tugas kita kepada Tuhan Yesus hanya belajar percaya. Dan hal itu memang gak mudah dilakukan. Hal itu dapat dilakukan pada saat kita mengundang Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Pada saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, Cici percaya
Dia akan menguatkan setiap kita. Dia akan memberikan kita penghiburan. Dia memberikan kita kekuatan supaya kita pun bisa memiliki iman yang teguh, bahkan menjadi teladan bagi sekeliling kita. Mungkin gak gampang untuk punya iman yang teguh, tapi bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Kita baca firman Tuhan, kita renungkan selalu firman Tuhan. Jangan lupa kita selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah jauh daripada kita. Dia hanya sejauh doa. Tetapi seberapa seringnya adik-adik mau berdoa kepada Tuhan Yesus? Seberapa seringnya adik-adik mau memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu rindu sekali adik-adik. Tapi bagaimana kita yang juga datang kepada Tuhan? Kita menawarkan hidup kita, kita memberikan hidup kita, dan kita memberikan teladan bagi sekeliling kita. Bagaimana cara kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan bagaimana memiliki iman yang selalu teguh, dan kita mau minta sama Tuhan supaya iman kita selalu bertumbuh dan kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan telah setia bagi setiap kami. Kalau Tuhan memberikan teladan-teladan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Engkau juga Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kadang kami yang suka berubah, kadang kami yang suka serong terhadap Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat kami dengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau punya iman yang teguh kepada Tuhan. Bagaimana Daniel Engkau pakai, bagaimana Rasul Paulus Engkau pakai, bagaimana juga Sadrak, Mesak, dan Abednego Engkau pakai Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau belajar dari mereka, dan kami mau undang Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan, biar Roh Kudus yang selalu memberikan kami penghiburan, biar Roh Kudus yang manis yang selalu membimbing langkah kami. Ajar kami Tuhan gak tergoda akan setiap hal yang ada di dunia ini. Kadang Tuhan, kami bisa menukar Tuhan dengan hal-hal duniawi. Kami bisa menukar Tuhan dengan popularitas. Kami bisa menukar Tuhan dengan bermain game lebih banyak daripada kami berdoa. Kami bisa menukar Tuhan dengan ketenaran kami, bahkan dengan uang Tuhan, dengan kekuasaan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami semasa kami kecil, sedari kami kecil Tuhan, kami punya iman yang teguh kepada Tuhan. Bahwa kami menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Kami mau belajar baca Alkitab lebih sungguh lagi. Kami mau belajar renungan lebih sungguh lagi. Kami mau belajar berdoa lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, pakai kami, biarlah anak-anak Victorious Kids-Mu Tuhan Kau pakai, dan Roh Kudus memberkati setiap firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cici juga mau kasih satu teka-teki nih adik-adik. Adik-adik coba dipikir, binatang apa yang hanya memiliki satu huruf? Ayo, Cici kasih waktu 5 detik. Binatang apa ya? Jerapah bukan, Ci? Bukan. Beruang? Bukan. Apa ya? Ayam? Bukan. Mau tahu nggak apa? Binatangnya, hurufnya nih kayak tangan Cici nih, apa? Huruf I. Kan? Nah, kenapa sih Cici Diana bercerita tentang ikan? Cici mau kasih satu intermezzo, satu apa ya, kalau boleh bilang satu cerita yang sungguh buat adik-adik supaya adik-adik mengerti. Kita hidup di tengah dunia ini, kita harus belajar seperti ikan. Adik-adik tahu kalau ikan hidup di laut, laut rasanya apa? Siapa yang udah pernah main di pantai?
Rasanya apa coba? Manis, asin, tawar. Rasanya pasti asin, bukan? Nah, adik-adik bingung nggak? Kenapa di laut yang asin ada ikan laut yang rasanya tawar? Kayak ikan tenggiri, ikan kakap, ikan apa lagi tuh? Banyak banget ikan-ikan laut ya. Nah, walaupun mereka hidup di tengah laut yang airnya asin, mereka tetap rasanya tawar. Kenapa itu? Karena mereka punya insang. Insang itu gunanya untuk menyaring setiap air laut yang masuk. Nah, Cici juga mengandaikan dengan setiap kita adik-adik. Kalau kita hidup di dunia ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang luar biasa kan? Yang tadi Cici udah cerita. Tawaran yang tentang kepopuleran, tawaran tentang kekuasaan, tentang uang ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti ikan tersebut? Pada saat ada hal-hal yang masuk dari dunia ini yang dirasa tidak baik, kita punya insang untuk bisa menyaringnya. Nah, pada saat kita punya insang untuk menyaringnya, kita pasti tidak akan terkontaminasi oleh dunia ini. Nah, adik-adik, insangnya itu apa sih? Firman Tuhan. Bagaimana setiap kita bisa punya selalu firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada saat ada hal-hal yang masuk ke dalam dunia, yang masuk dari dunia ini dalam hidup kita, kita bisa saring dan kita bisa tahu, kita bisa keluarin, sehingga kita bisa seperti ikan itu. Kita tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Kita tetap jadi anak Tuhan yang bahkan memberi dampak, memberi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Biarlah kita belajar. Kalau Cici kasih satu perumpamaan seperti ikan, biarlah hal itu menjadi ingatan dalam ingatan kita, bahwa saya mau jadi seperti ikan laut. Walaupun lautnya asin, tetapi ikan itu terus menjadi tawar. Begitu juga dengan saya. Walaupun dunia ini tidak baik, dunia ini jahat, dunia ini cemar, tapi bagaimana saya tidak tercemar oleh dunia ini. Baik melalui game juga sama. Kita juga kadang-kadang suka game terus sampai bilang mau jadi gamers. Nah, itu juga salah satu hal yang tidak baik. Tapi bagaimana kita bisa membatasi diri kita, membatasi diri kita dengan batasan-batasan tertentu. Lebih lagi, dan juga terlebih lagi dalam segala hal, kita lebih memberikan waktu kita untuk Tuhan. Dan biarlah Cici berdoa anak-anak Victorious Kids juga bisa melakukan hal itu di dalam kehidupannya. Haleluya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Hai. Kok kelewatan? Kelewatan lagi. Nah, di sini baru benar. Loh, Ngomong-ngomong, ini mana? kita cuma berdua. Hah, teman kita satu lagi mana ya? Di mana ya? Oh, ngumpet ya? Iya. Oh iya, ngumpet. Tapi udah siap memuji Tuhan lagi kan? Iya. Iya. Adik-adik yang di rumah udah siap memuji Tuhan lagi belum? Harus udah siap. Ayo, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai
aku mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Sekarang aku dan Titi mau nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebabnya yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Love, I love you, love forever. Love, I love you, love forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. Daki gunung yang tinggi, ku turun hamba yang dalam, ku melimpasi padamu, ku hijau terbentang. Yesus beserta aku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon Alexander, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Shalom. Shalom. Siang hari Hari ini ini Shanet sana mau bersaksi. si Shanet mau bersyukur kalau kalau Tuhan Yesus harus baik. Nilai raport apa Shanet sana juga juga bagus. bagus. Terima kasih Si buat tua teman-teman teman-teman di sekolah, sekolah, guru-guru guru-guru di sekolah, sekolah, guru-guru guru-guru Victorious terus Kids yang selalu lu berdoa buat wah kami nih semua. wah Amin. ami. Saat tangan ciku tekan dan mata ingin memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi Allah penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu di
terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami semua. Tuhan, terima kasih untuk selama ini yang sudah memberi aku kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Aku juga bersyukur sudah diberi kesehatan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekarang aku sudah naik kelas 2. Terima kasih Tuhan sudah berkati aku dan memberi aku kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus aku haleluya. Amin. Hai teman-teman, hari ini aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku udah naik kelas 2. Aku mau bernyanyi kepada buat Tuhan. Pada siang hari ini Joseph ingin bersaksi. Tuhan sudah membimbing Joseph saat 1 tahun kelas 4 ini. Tuhan sudah memberikan teman yang baik yang mau mensupport Joseph, dan Tuhan memberikan guru yang baik yang mau membantu Joseph saat kesusahan di belajar. Tuhan juga sudah memberikan guru-guru Victorious Kids yang mau membantu support Joseph dan membantu doa Joseph, sehingga semuanya itu berkat kalian, berkat Tuhan, Joseph bisa melalui ulangan dan Joseph mendapat rapot yang bagus. Saya bersyukur karena naik kelas, dan saya berdoa supaya bisa sekolah lagi dan bisa belajar bersama-sama lagi bersama teman di sekolah dan main bersama teman-teman di sekolah seperti biasa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bersyukur karena saya dan keluarga saya diberikan kesehatan, dan juga saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di situasi sulit ini Papa Mama masih diberikan rezeki untuk membayar uang sekolah sehingga saya bisa mengikuti ulangan. Dan saya juga berdoa supaya situasi sekarang cepat membaik. Pada saat ini Jeremy akan bersaksi. Tuhan sudah membimbing Jeremy selama kelas 7 ini. Tuhan juga memberikan guru yang baik dan peduli kepada Jeremy. Dan Tuhan juga sudah memberikan teman yang baik dan solid kepada Jeremy. Tuhan juga sudah memberikan nilai yang bagus dan sehingga Jeremy bisa naik ke kelas selanjutnya. Tuhan juga memberikan guru-guru Victorious Kids yang selalu support Jeremy dalam 1 tahun ini. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Selamat siang, saya Audrey Natania Chandra. Saya di sini akan mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masih mendapatkan nilai yang cukup bagus, dan saya masih diberikan kesehatan dan perlindungan sampai sekarang, sampai saat ini, dan saya berharap pandemi ini akan segera berakhir. Lord, I over you, my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala yang Tuhan kasih kepada saya dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan selama pandemi ini saya tidak kekurangan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari saya. Saya ingin mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas semuanya itu. Halo, saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena saya sudah naik kelas. Saya akan naikkan 1 pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Tuhan karena Engkau menyertai kami saat kami bersekolah dan belajar. Terima kasih Tuhan karena Engkau membantu kami dalam belajar sehingga kami dapat mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena tanpa bantuan-Mu kami tidak akan dapat melakukan itu sendiri. Syukur dan berterima kasih karena atas berkat dan kekuatan dari Tuhan, saya bisa melewati pencobaan Tuhan berikan pada tahun ajaran kemarin. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari takkan ku lelah, belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan Yesus penolongku. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin Adrian dalam setahun ini lagi Tuhan, dalam sekolahan Adrian. Adrian boleh lulus lagi tahun ini Tuhan. Tolong selalu pimpin Adrian dalam setiap apa yang Adrian lakukan, agar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Pimpin Adrian juga Tuhan dalam sekolah Adrian, agar Adrian bisa lulus lagi tahun depan Tuhan. Semua ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Tanpamu Adrian mungkin gak bakalan naik kelas kayak gini Tuhan, tapi ini karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya, saya Christian dari kelas Prisal. Saya ingin bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan. Selama saya di SMP, Tuhan selalu menemani saya dalam keadaan sedih maupun senang. Dan setiap saya terpuruk, Tuhan selalu membantu saya, mengingatkan saya agar saya bisa memperbaiki diri. Dan sekarang saya sudah lulus. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin kalau gak ada Tuhan, saya masih ada di SMP. Tapi sekali lagi ini karena kebaikan Tuhan, jadi saya lulus dan saya bisa lanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Ya, mungkin itu aja sedikit kesaksian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Hai,
Saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa naik kelas, meskipun hanya dengan gadget di rumah dan meskipun hanya saat corona. Jadi yang saya pelajari itu, kalau Tuhan itu tidak suka kita tuh bermulut serong, yang berkata tidak benar dan juga tidak konsisten. Orang dapat menilai kita dari mulut. Saya mengucap syukur karena saya bisa berkata jujur. Kita ketemu lagi. Gimana tadi setelah menyaksikan video challenge teman-teman kita? Aduh, Sisi auto kangen deh. Kangen bertemu sama anak-anak. Kangen gak ketemu sama teman-teman? Kangen. Iya, teman-teman semua pada sehat-sehat ya? Iya. Puji Tuhan, mukanya masih pada ganteng, mukanya masih pada cantik, semuanya luar biasa. Challenge ini adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia sangat baik. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Semuanya tetap dalam posisi berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur karena kami mendapatkan berkat yang luar biasa lewat ibadah hari ini. Kami mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kami. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, bagi Victorious Kids. Biarlah ibadah Victorious Kids boleh memberkati setiap kami dan juga semua orang yang menontonnya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa ini. Kalau boleh, biarlah segala virus, segala sakit penyakit boleh dihilangkan dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada ibadah minggu depan. Sekarang anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, karena kita akan menerima dan menyambut berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertumbuhlah engkau menjadi pribadi yang baik, bertumbuhlah engkau menjadi pribadi yang semakin dewasa rohani. Dimanapun kita ditempatkan, kita boleh menjadi saksinya, kita boleh menjadi terangnya, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Bersama-sama kita mau menyambut berkat Tuhan dan kita katakan amin. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Bye-bye. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.